Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali ke video part 3. Dalam video part 3 kali ini, kita akan belajar skenario 2, yaitu cara mencari email secara spesifik dan juga melakukan aksi pada email tersebut. Oke? Jadi, pertama-tama kita akan belajar skenario 2 dulu. Oke? Oke. Jadi, langsung saja kita akan masuk ke Android kita. Jadi, kita udah datang ke layar Gmail seperti biasa ya. Jadi, misalnya dalam situasi ini saya mau mencari email yang spesifik yang saya pernah terima sebelumnya ya. Mungkin dalam pikiran saya, memori saya, kalau nggak salah email itu ada bagian judulnya laporan begitu ya. Coba kalau saya ketik laporan, jadi kalau kita mau mencari email, ada di bagian apa yang atas itu ya, search in emails, kita bisa pencet terus isi laporan. Laporannya bagaimana? Nah, kelihatan dari resultnya kita bisa lihat ada dua hasil yang email telah berikan kepada kita ya. Ada yang judulnya laporan yang tidak pasti dan laporan kegiatan piknik bersama. Dua-duanya mempunyai bagian laporan dalam judulnya. Oke, jadi dalam situasi ini kita bisa mengerti kalau kita waktu mau nge-search email, kita bisa menggunakan bagian dari teks dari judul email tersebut. Nggak harus full, cuman bagian kata-kata, patah kata-kata pun bisa membantu kita untuk mencari email sesuai dengan judul yang kita inginkan. Oke? Jadi misalnya lagi nih, misalnya saya nggak ingat judulnya, tapi mungkin saya ingat kalau dalam dalam email yang saya inginkan ada kata-kata selamat pagi. Selamat pagi. Coba kita lihat. Bisa nggak kita cari dengan selamat pagi? Ya, kita lihat, kita udah search selamat pagi, dan terdapat muncul ya, bagian dalamnya email ini ada selamat paginya, yaitu email yang saya ingin cari. Jadi kita bisa lihat dari contoh ini, kita bisa mencari email berdasarkan isi teksnya juga. Nggak cuma judul doang, tapi bisa isi teksnya juga. Oke? Selain itu kita bisa lihat di atas ini ya, yang saya scroll ini, ada berbagai macam filter yang bisa kita gunakan ya, untuk memilah email gitu. Jadi dari paling kiri ini, from, berarti akan memilah email berdasarkan pengirim ya. Jadi dalam histori saya cuma punya ada MKP Trial yang mengirim ke saya, tapi dalam histori Bapak dan Ibu sekalian pasti ada banyak suggestion-nya. Bisa dipilih untuk memilah email dari orang spesifik gitu. Khususnya kalau kita ingat orangnya siapa gitu. Oke? Selain itu juga sama, kita bisa memilah berdasarkan tujuan email itu. Jadi misalnya kalau kita pernah nulis email kepada seseorang dan kita mau cari email itu, kalau kita ingat tujuan alamat emailnya, kita bisa pilih dari sini. Oke, kita bisa pilih dari bagian to ini. Selain itu ada attachment ini. Attachment ini berarti akan memilah email berdasarkan file yang tercantum dalam emailnya ya. Jadi misalnya kalau kita nggak terlalu ingat file tercantumnya itu jenisnya apa, kita bisa pencet has any attachment. Tapi kalau kita ingat specifically ada emailnya macam apa aja gitu, kayak filenya itu kayak dokumen, slides, atau sheets, atau image, PDF, atau video, kita bisa pencet sesuai dengan konteks. Oke? Untuk attachment, date, ini bisa memilah berdasarkan opsi ini ya, berarti email yang lebih anytime, kapanpun, atau lebih tua dari 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan kalau perlu lagi, ada pilihan di paling bawah, custom range, bisa Ibu dan Bapak sekalian bisa mengatur jangkanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Setelah itu ada is unread. Is unread itu berarti memilah email yang kita belum pernah baca. Jadi misalnya ini lumayan bagus juga untuk bagi Ibu dan Bapak sekalian yang takut misalnya, oh ada email yang kayak kelewatan gitu. Kita bisa memilah dengan menggunakan is unread dan bisa melihat email yang benar kita kelewatan gitu. Oke? Jadi itu berbagai macam fitur filter yang kita bisa gunakan. Jadi short conclusion aja, kita bisa mencari berdasarkan judul, bagian dari judul, bagian dari isi teks, dan juga bisa menggunakan filter-filter yang tersedia ini ya, di from, to, attachment, date, is unread, dan sebagainya. Oke? Jadi, itu saja untuk skenario 2 dan video part 3.1 ini. Di video part 3.2 selanjutnya, kita akan belajar cara melakukan suatu aksi kepada email yang spesifik.
maksudnya adalah melakukan aksi pada email yang kita udah cari tadi ya dalam senario sebelumnya. Oke, see you there.